Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning seluruh siswa kelas 3. Hari ini, pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran di tema 6, energi dan perubahannya. Nanti di subtema terakhir, subtema 4, yaitu penghematan energi ya. Anak-anak, setelah itu nanti insya Allah tanggal 22 Maret ini akan kita laksanakan ujian tengah semester ya. Insya Allah dimulai tanggal 22 Maret. Silakan dipersiapkan belajar yang baik di rumah ya. Semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian itu silakan diulang-ulang, dipelajari lagi. Baik, sebelum kita mulai pelaksanaan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita lakukan dulu tugas-tugas pokok kalian setiap hari. Yang pertama adalah tugas pokok untuk membantu tugas Bapak Ibu kalian di rumah ya. Apapun tugas Bapak Ibu di rumah, mencuci pakaian, mencuci piring ya, membersihkan kamar tamu, membersihkan halaman, atau Bapak mencangkul di ladang, silakan dibantu ya. Yang kedua adalah melaksanakan sholat duha 4 rakaat dirangkai dengan doa duha. Dan kegiatan pagi kalian tutup dengan membaca surat-surat pendek dari juz amma. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tema 6 subtema 4, penghematan energi. Pembelajaran 1, mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok pikiran dapat kita temukan dengan membaca cermat kemudian mendiskusikan. Seperti biasanya dibaca dengan cermat kemudian didiskusikan. Dengan berdiskusi kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak ya. Jadi kita bertukar informasi ya dengan teman-teman diskusi kita. Nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak karena saling tukar. Pembelajaran 1, membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat dan memotong. Teknik membuat garis, melipat dan menggunakan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Jadi karya dekoratif itu perlu teknik-teknik membuat garis, melipat dan juga menggunting. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Itu kalau ditanya garis itu apa? Garis adalah gabungan dari titik-titik yang saling berdekatan. Garis dibedakan menjadi 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Salah satunya, artinya fungsi garis itu banyak, tapi salah satunya adalah di sini disebutkan sebagai alat bantu ketika kita menggunting. Sebelum digunting kita buat garis dulu gitu loh, sehingga guntingan kita nanti akan menjadi lurus. Selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Sama, nanti kalau dikasih garis, lipatannya akan lurus. Dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi. Salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat dan menggunting adalah parasut. Ya, parasut ini yang dipakai untuk parasutnya itu kan biasanya kalau anak-anak buat itu dari plastik ya, plastik kantong plastik itu kemudian dilubang-lubangi ya. Bisa lah anak-anak, silakan kalau mau latihan membuat parasut. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Ini satuan tidak baku ya. Kalau satuan baku apa? Ya berapa meter, berapa sentimeter, ini satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu sejengkal ya, 1 depa itu tidak baku, atau dengan satuan-satuan yang lain. Keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Jadi yang namanya keliling itu mengukur panjang tepian. Ya, panjang tepian. Tepinya itu diukur semua berapa panjangnya. Kalau luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Yang ada di dalam itu luas, ada tulisannya.
Yang di tepi itu namanya keliling. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang berbeda. Lah ini, kalau tidak baku itu memang di sini dicontohkan mengukur luas permukaan buku dapat dilakukan dengan menggunakan uang kertas. Diukur satu orang dengan orang lain mungkin geseh-geseh sedikit jadi berbeda. Mengukur keliling meja dapat dilakukan dengan menggunakan pensil sebagai satuan tidak baku. Pensil kemudian diukur 1, 2, 3, 4 itu 4 ya itu. Ke sana 1, 2. Ya, 4 langsung ditambah 2, 4, 5, 6 ditambah 4 lagi 7, 8, 9, 10 tambah 2 lagi 11, 12 gitu. Jadi cuma ditambah-tambahkan kayak gitu. Silakan anak-anak kalau ada latihan yang di buku Bu Bena dikerjakan seperti biasanya. Lanjut. Pembelajaran 2 menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima itu apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5-nya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghemat energi dapat dilakukan dengan lingkungan, di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Jadi membuat kalimat sendiri, tapi dari hasil informasi teks yang kalian pelajari di pelajaran sebelumnya. Kemudian kalian menyusun cerita dengan bahasa kalian sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung di dalam teks setelah dibaca. Setelah itu atau setelah kalian menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Silakan dikerjakan latihan di Bu Benanya. Menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Pada pembelajaran 1 kamu telah mempelajari teknik membuat garis, melipat dan memotong untuk menghasilkan karya dekoratif. Kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek aslinya. Kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek aslinya. Media yang biasa digunakan contohnya adalah kertas. Keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Tentu ya. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Silakan dikerjakan membuat layang-layang dari kertas, tapi tidak perlu dikirim. Pembelajaran 3 menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan peta satuan. Ini juga bukan bukan satuan baku loh. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku peta satuan ya, belum satuan baku. Untuk menentukan keliling pada bangun datar perhatikan contoh berikut. Kalau kelilingnya ya dihitung itu. Kelilingnya ada 16 karena ada berapa? Ada 16 peta satuan. Untuk menentukan luas pada bangun datar perhatikan contoh berikut. Kalau luasnya gimana? Luasnya itu kita hitung semua peta, semua kotak-kotak itu jumlahnya berapa. Nih lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua sampai yang di dalam itu dihitung. Itu ada berapa? 15. Kalau yang satu ini luas persegi petanya 9. Jadi semua dihitung. Kalau tadi yang keliling itu cuma dihitung di tepinya. Kalau ini semuanya.
Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Hari ini tidak ada tugas karena kemarin kalian mengerjakan ulangan penilaian harian ya, agak banyak. Hari ini tidak ada tugas. Silahkan yang belum menyelesaikan tugas yang kemarin diselesaikan hari ini. Sekian dulu pembelajaran kita. Semoga tetap sehat semuanya, semoga tetap ceria semua. Pesan Bapak Ibu guru, tetap selalu berbakti pada orang tua, rajin beribadah, rajin belajar. Jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.